الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الفاتح إلى حضرة حبيبنا ونبينا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى الخصوص بالخصوص صاحب المعارف صاحب العباد للعالم العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي المنتمي أن الله يعلي درجاته في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى خصوصا جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وحلتنا وعماتنا وأصحابنا وتلامذاتنا ومن أحب إلينا بزير له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb yang Maha Luhur yang telah mengumpulkan kita di pagi yang penuh dengan keberkahan. Selesai salat subuh berjamaah, kita berzikir, bertahmid, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mudah-mudahan pagi hari ini Allah turunkan kasih sayangnya, cintanya, rahmatnya, ampunannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridai dunia akhirat. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam ta'atillah wa ta'atil Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang tua kami, guru-guru kami, jemaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami sholihin salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, Nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi saudara-saudari kami di Palestina ya Rabb. Ya Allah, berikan kemerdekaan kepada negara Palestina ya Allah, berikan kemenangan di dalam perjuangan orang Palestina ya Allah. Hancurkan Zionis Israel sehancur-hancurnya ya Rabb. Hancurkan Zionis Israel dan para sekutunya ya Rabb. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami, Indonesia tercinta ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa, negara, serta agama, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia, yang ingin mengambil harta kekayaan negeri kami Indonesia. Hancurkan mereka semua ya Allah, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Allah, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua.
gagalkan rencana jahat buruk mereka ya Rabb. Adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuding, saling menuduh, saling menuntut, saling membuka kejelekan di antara kejelekan yang mereka perbuat di dalam kejelekan ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, nasibkan kami semua ya Allah bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada berita ala Rasulullah teladan insan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafus salihin wa muqallidin fi din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyrarul hadirin yang suka yang dimuliakan oleh Allah, khusus ketua DKM masjid yang menjadi sahibul bait dan para stafnya, pengurusnya, begitu juga para guru-guru kita yang hadir dalam Qarasaratus Samad, Al-Ustaz Syahruddin, Ustaz Ali Mansur, begitu juga Ustaz Munafis. Mudah-mudahan para guru-guru kita semua diberkahi, baik yang ada yang hadir maupun yang tidak hadir dalam keadaan urusannya. Mudah-mudahan Allah berkahi mereka semua. Begitu juga guru kita Ustaz Abdul Rahim yang sekarang menjadi jalankan umrah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, dijadikan umrah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri kita Ustaz Yasin, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan para ketua-ketua DKI Masjid dan Musala yang berhormat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Shahih Ibad halaman 30. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darin. Sayati zamanun ala ummati. Nabi alaihi wasallam bersabda sayati. Dan di sini fi'il mudhari' kemasukan sin li tanfis yang menunjukkan zamanul ba'id. Kalau ata yakti maksudnya telah datang, itu zamanul qarib. Ya, seperti kalau zaman yang sedang pakai sobat tasrif, tapi ini pakai sin li tanfis yang menunjukkan zaman di atas 500 tahun, 1000 tahun. Kata Nabi, nanti bakal datang suatu zaman atas umatku, kata Nabi, yang tidak dialami oleh Nabi, tidak dialami oleh sahabat, tidak dialami oleh tabi'in, tidak dialami oleh tabi'ut tabi'in, tapi nanti dialami di atas 1000 tahun. Bakal datang suatu zaman ala ummati, atas umatku, yuhibbuna al-khamsan wa yansawna al-khamsan. Nanti umatku itu mencintai 5 perkara, lupa kepada 5 perkara. Nanti umat di akhir zaman itu dia akan terus mencintai, berusaha mendapatkan, dia berjuang atas kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, gak kenal siang, gak kenal malam. Mereka mencintai 5 perkara ini, dia melupakan yang 5 perkara yang lebih penting dari apa yang dia cintai. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqbah. Yuhibbuna dunya, mereka mencintai dunia, wa yashtihuna biha, mereka sibuk mencari dunia. Artinya orang sibuk gimana? Orang sibuk itu gak kenal waktu. Orang sibuk itu dia gak kenal waktu, gak kenal keadaan, dia terfokus dengan apa yang dia kerjakan. Sehingga saking dia sibuknya mencari dunia, cinta wa yansawna al-uqbah ay bitarkil amal akhirah, maka dia lupa dengan mengerjakan amal akhirat. Dia lupa bahkan dia balik ke akhirat. Dia lupa bahkan apa yang tidak akan disoal ke dalam akhirat. Yang penting dia cinta dunia
dunia, mau cara bagaimana dunia dia cari, dunia dia kerjakan, gak ngerti halal, kagak ngerti haram, walaupun dia tahu dia bablas juga. Saking cintanya dengan dunia, dia pikir dia layak hidup di dunia. Ya. Dia cari dunia habis-habisan, dianggap dirinya bakal lama di dunia, dianggap dirinya bakal terus banyak kagak. Salah yang demikian. Sehebat bagaimanapun kalian mencari dunia, setinggi bagaimanapun jabatan kalian, tetap bakal ada habisnya. Dunia yang kita cari sebanyak bagaimanapun, kita mati nggak sedikit pun kita bawa. Nggak bawa kita sedikit pun. Dunia kita kumpul-kumpul, kita meninggal, diambil sama anak, diambil sama istri. Nggak punya anak, diambil sama keluarga. Kita bawa apa? Tidak bawa apa-apa. Inilah manusia yang paling rugi-ruginya manusia. Sehingga datang ke akhirat tidak membawa apapun. Ini kalau saya contohi orang yang ngontrak di rumah, Pak. Misalnya di sini ada kontrakan, orang ngontrak, terus dia kerja berhasil, kerjaannya berhasil, gajinya besar, duitnya banyak. Dia nggak mikir untuk beli rumah, dia nggak mikir beli tanah, tapi dia bagusin kontrakannya. Kontrakan dia bagusin, dia bikin rumah yang bagus, sementara rumah udah jadi bagus, perabotannya bagus. Waktu kontraknya sudah habis, akhirnya punya rumah bilang, nggak bisa, saya nggak mau perpanjang, keluar. Pas dia keluar, dia nggak punya rumah. Yang dia bangun bukan rumahnya, rumah kontrakan. Sama seperti manusia cari di dunia, dia perindah bagus dunianya, tapi dia tidak bawa amal, maka sampai sana digigit jari. Ya Allah, dulu saya nyari dunia, ya Allah, sampai lupa sholat. Dulu nyari dunia sampai lupa ngaji. Dulu nyari dunia gak tahu halal dan haram. Dulu kalau nyari dunia udah gak kenal sama tetangga, gak kenal sama keluarga, gak kenal sama guru-guru, gak kenal sama para ulama. Nyesalnya orang yang demikian. Bukan berarti agama tidak memboleh kita cari dunia. Silahkan cari dunia, tapi jangan sampai lupa akhirat. Cari dunia gak apa-apa, mau usaha jadi pengusaha, tapi jangan lupa punya uang. Ingat ada hak-hak anak-anak yatim, ada hak saudara-saudara kita, ada hak dalam agama Allah. Ya, kita punya dunia, dukung syiar Islam. Itulah orang-orang yang baik. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya, ulama-ulama bahkan banyak yang kaya. Kekayaan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada sallallahu sirruhul aziz, kandang kudanya dari emas, tiang-tiangnya dari emas. Mana ada orang sekarang bikin kandang kuda dari emas? Kalau dia bikin dari emas kandang kudanya, insya Allah besok rubuh, hilang semua. Dijarah. Ini hebatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi mereka punya dunia mereka hanya di tangan, tidak di hati. Itu dunia orang-orang manusia. Sahabat dunianya banyak di tangan, gak di hati. Kalau kita kan beda, dunia kita di hati, tangan kita gak punya, cuma ngelamun aja, andai kata, jika. Jadi hati kita punya hubungan dunia, cinta sama dunia, tangan kita gak punya dunia. Ini yang bahaya. Lagi sholat aja coba, Allahu Akbar tadi subuh, yang kita ingat Allah apa kita ingat dunia? Tadi jujur, Allahu Akbar, ya Allah, udah tanggal tua lagi. Ya Allah, padahal lagi ngajak Allah, dipimpin oleh imam kita, tapi hati kita kemana? Nah ini bagaimana, subhanallah, luar biasa. Kata Nabi Muhammad nanti kayak begitu, manusia lebih cinta dunia
dan mereka melupakan amal akhirat. Udah nggak mau iktikaf. Coba dari maghrib sampai isya deh. Nggak usah orang lain, kita nih. Dari maghrib sampai isya, bapak-bapak habis sholat maghrib terus nunggu isya di masjid, di musola, apa tak pulang dulu ke rumah? Ngapain? Semakan doang. Tadi nggak habis sholat isya kan? Cuma datang mengopi doang sama sebatang rokok. Astagfirullah. Padahal dia hidupkan antara maghrib sampai isya. Waduh, pahalanya sangat besar. Kenapa dia tinggalkan? Sekarang namanya masjid pakai dulu saya masih kecil. Masih itu orang-orang tua pada kumpul. Kalau nggak baca ratib, dia kumpul, dia baca zikir, dia baca Quran. Kalau nggak masing-masing, itu masjid nggak pernah kosong. Padahal masjidnya jelek, musolahnya langgarnya jelek, tapi di dalamnya bagus. Kehidupan Islam bagus. Sekarang masjid musola bagus, di dalamnya jelek semua. Kosong, ada apa-apaan. Ada sih yang datang di teras ngerokok mengopi. Nah ini udah amal akhiratnya dharful niyah bi amal akhirat. Lemah niatnya untuk mengerjakan amal akhirat. Coba sayangin diri kita. Kapan lagi? Udah dulu kita nggak pernah banyak iktikaf. Sekarang manfaatin. Udah di akhir usia kita, manfaatin tuh dari maghrib sampai isya. Ramein masjid kita. Ngapain sih di rumah? Di rumah ngapain? Cuma duduk ngerokok. Pas azanan isya datang lagi kucuk. Si kucuk jadi ya begitu, masya Allah. Nah ini janji Nabi. Yang kedua, wa yuhibbud dura wa yansawna kubur. Dia cinta kepada bangunan rumah, duruk. Rumah diperindah-indah, rumah cakep-cakep, dalamnya lux semua, kursinya bagus-bagus. Rumah yang jelek gimana caranya cakep, mikirin. Kamarnya udah bagus, diperindah lagi. Yang belum bagus, dibagusin. Bagaimana ubinnya udah ganti dari tadi ubin biasa, granit, diganti lagi marmer, diganti lagi granit. Masya Allah, bangunan diutamakan. Wa yansawna kubur, kata Nabi. Tapi dia lupa bagaimana dia memperbagusi kuburannya. Sedangkan itu tempat menuju kita. Rumah masa depan adalah kuburan kita. Kita sering lewat kuburan, tapi kita tidak terfikir bagaimana kita ada di kabring kuburan tersebut. Semuanya kita nggak mandang tua, nggak mandang muda, nggak mandang kaya, nggak mandang miskin, nggak mandang pejabat, nggak mandang rakyat, nggak mandang ulama, nggak mandang umat. Kita semua satu persatu akan masuk ke dalam kuburan. Mau kagak mau, suka kagak suka, kita akan masuk. Ajal akan menjemput kita. Perindah kuburan. Kalau kita punya rumah indah, cakep, bagus, kita tenang, kita kamar kita luas, bersih, wangi, di tempat tidurnya enak, AC-nya dingin, ya, kita tenang, senang hati. Itu di dunia yang bakal kita tinggalin, dan sementara kita nggak berpikir gimana kuburan kita yang sekarang tanah, cuma nanti beralasan kain putih, kita digadapin dalam kiblat, ditutup dengan papan ari, diuruk dengan tanah kecil, pengap, gelap. Nah itu pikirin gimana cara meluasin kuburan, gimana cara nerangin kuburan, gimana cara dinginin kuburan, gimana cara indahin di dalam kuburan. Begitu yang kita harus pikirin. Ini kita lupa. Karena di dalam kuburan bisa luas, bisa. Jangan dikira Pak, kuburan bisa luas bukan kita pesan sama tukang gali kuburan, luasin kuburan saya. Bukan. Atau kita bilang, nah kalau bapak meninggal bikinin kuburan bapak segede masjid gini, cor semuanya. Kalau bapak nggak dikubur, taruh di atas tempat tidur, taruh kulkas, taruh apa, ya tetap aja nggak bisa, hancur.
Dulu saya lagi di Mekah sama Buya Maliki. Guru saya melihat beliau bercerita tentang seorang dari muda sampai akhir umurnya tidak pernah melepas Al-Quran. Al-Quran tiap hari, dari beliau bujakan Quran terus. Quran dia baca terus sampai dia nikah. Quran anak-anak lain jangan lepas Quran. Wiridnya hanya Quran. Wiridnya Quran terus. Sehingga sampai dia usia tua, matanya udah lamur, nggak bisa melihat. Aduh, kalau dulu kan zaman dulu susah kacamata. Akhirnya gimana? Walaupun dia hafal Quran, tapi tetap pengen melihat Quran. Beda Pak. Kalau kita baca Quran dengan hafal, baca Yasin, hafal, tetap dapat pahala kita baca. Cuman baca Yasin orang yang hafal melihat huruf, itu pahalanya lebih jauh lebih besar daripada orang baca cuma hafal. Kalau kita baca, kita melihat, maka kita setiap satu huruf menjadikan 10 kebaikan. Beda. Baca aja belum hafal kita Yasin, bacain Yasin, hurufnya lihatin satu-satu, hikmahnya besar. Akhirnya beliau gimana caranya? Beliau tulis Quran dengan tangannya, tulis sampai selesai 30 juz, tulis besar Qurannya. Jadi beliau tuh khusus megangnya, baca. Setelah beliau baca Quran, dia cium terus saja sampai sebelum meninggal. Ini orang Turki, ini kisahnya di Turki. Dia bilang sama putra-putranya, sama anak-anaknya, nah, bapak ini sakit, gak bakal lama lagi, bapak bakal meninggal. Tuh tahu, orang soleh kalau meninggal tahu, tapi senang. Senang kalau mati itu senang. Ya, kira-kira kalau bapak dikasih tahu, ya besok minggu mati, kira-kira gimana? Senang nggak? Mereka datang yang pagi, Pak, besok siap-siap hari minggu gilirannya saya cabut nyawa. Kira-kira senang nggak? Ini senang. Dia bilang, nah, bapak ini gak lama lagi bakal meninggal. Gitu. Terus bapak ada permintaan. Apa Pak permintaan? Ini Quran yang bapak tulis. Kalau bapak meninggal, nanti kubur bapak dengan Quran ini. Saking cinta dengan Quran, yang dia tulis pakai tangan harus dikubur. Iya Pak. Meninggal bapaknya. Pas meninggal, anaknya jalanin wasiat bapaknya. Dikubur oleh bapaknya di mana kiblat, ditaruh di atas bapaknya Quran, ditutupin. Udah berjalan 10 tahun kemudian, ini anak berangkat haji atau berangkat umrah, berangkat haji. Setelah itu ziarah ke kuburan Nabi. Ziarah ke kuburan Nabi, belum lewat, lihat pengen beli Al-Quran. Pas dulu lihat Quran tulisan bapaknya ada dijual. Jadi dia kaget, ini kan tulisan bapak saya, ini Quran bapak saya yang tiap hari saya lihat dan saya taruh. Dia cari toko yang jualnya, tokonya. Pak, ini Quran bapak jual? Iya. Bapak dapat dari mana? Ada dari tukang gali kuburan. Gali kuburan di mana? Ya kemarin dipakai longsor, ada mayit, kuburannya lagi megangin Quran. Di mana? Orang soal bisa nggak temuin saya sama tuh orang? Akhirnya bisa katanya, kenapa emang? Ini Quran tulisan bapak saya, dan saya tiap hari ngeliatin Quran, dan benar ini semua lihat ini tulisan bapak saya. Kok bisa ada di Madinah? Sedangkan dikuburnya di Turki. Dan dia bilang, ini adanya di sini. Coba temuin saya. Ditemuin, dicari tukang gali kuburan. Pas ditanya, Pak, ini Quran bapak yang jual? Iya, saya jual. Bapak dapat dari mana? Saya dapat dari kuburan. Saya lagi kuburan, saya dapat ada kuburan yang longsor. Saya lihat lagi di atas tubuhnya itu ada Al-Quran.
Saya ambil untuk nyelamatin. Takutnya ada orang yang jemen, taruh aja. Saya ambil Quran, saya pegang. Udah berapa tahun yang lalu, tapi saya bingung. Saya pegang terus percuma. Kebetulan saya nggak punya uang, saya jual. Katanya, sama ini saya jual. Bapak dapatnya di mana? Di Baki. Kan nggak masuk akal. Kuburnya di Turki. Kok dapatnya di Baki? Akhirnya, begitu. Bapak tahu kuburannya mana? Tahu. Bisa anterin saya. Ayo. Jalanlah bertiga, tukang gali kuburan, tokoh jual Quran itu sama nih anak. Nah, ini kuburannya. Karena nggak pakai nama, beda. Orang di sana cuma pakai batu doang. Kalau kita kan pakai nisan, bisa dibaca. Kalau ini nggak ada. Ini Pak, iya Pak, saya mohon dengan sangat, tolong gali Pak. Saya pengen lihat. Ini wajahnya kayak apa? Wajahnya bentuknya gini. Disebutin vis bapaknya. Bapak penasaran, tolong gali Pak, tolong. Akhirnya digali deh, digali. Pas digali dia lihat bapaknya ada. Padahal di kuburnya di Turki bisa pindah ke Baki. Siapa yang akan nangis? Kumpulin ulama termasuk Abu Ya selesai pada melihat. Apa pendapat Abu Ya? Kalau orang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun dikubur kemana, Nabi manggil suruh pindah dekat sama Nabi. Tapi kalau orang yang tidak cinta kepada agama, gak cinta kepada Nabi Muhammad, gak cinta kepada Al-Quran, walaupun dia mati dikubur di Baki, di Matapan, dia usir keluar aja, pindah kemana aja. Masya Allah, bisa pindah Al-Quran. Kalau nggak ada Quran tersebut, nggak bakal tahu betapa mulianya orang yang ibadah, betapa mulianya orang yang wirid Quran, betapa mulianya orang yang dekat diri kepada Allah. Ya. Bisa pindah, luar biasa. Itu dari Turki. Siapa yang gotong mayitnya? Siapa yang gali? Mukanya fisnya ber-10 tahun seperti baru meninggal, senyum gitu kan. Ya. Nggak kemakan busuk. Nggak ada kata busuk. Berdahar orang mati itu bakal busuk. Kena peredaran darahnya nggak lancar, kena jantungnya tidak mengompak, bekunya darah itu membuat kebusukan. Tapi orang yang kekasih Allah tidak mati, tidak menjadi bangkai. Mereka hidup di alam. Mereka pindah alam, dari alam dunia sampai ke alam barzakh. Mereka pindah, mereka hidup dengan bahagia. Maka mereka tidak takut mati. Yang penting mereka beramal akhirat, tidak melupakan amal akhirat. Nah ini kata Nabi, nanti di akhir zaman ya, orang cinta sekali dengan indahnya bangunan rumah, tapi dia lupa dengan ngebangun bagaimana akhiratnya, bagaimana alam kuburnya. Coba dipikirin, alam kubur kalau indah bagaimana, dia hidup dengan mewah di dalam kuburan, bagaimana dia dibukakan pintu surga, wangi kuburannya. Kita sering dengar kan, di Bogor ada penggalian kuburan, pas dilihat Masya Allah, ada orang yang masih utuh, nenek-nenek yang masih utuh. Itu tanda kebesaran Allah. Apa kita nggak tersentuh hati kita? Apa kita pengen kayak begitu? Pengen kita meninggal, badan kita nggak dimakan belatung. Pengen nggak kita meninggal, badan kita nggak hancur. Kalau pengen, ayo sekarang sayangin diri kita. Kalau kita masuk ke dalam kuburan, nggak ada yang nyayangin lagi, nggak ada yang bisa bela. Yang bisa bela adalah sekarang kita bela diri kita. Ayo banyakin dekat diri sama Allah, ya, ikutin guru-guru yang mulia, jangan keluar daripada aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Hati kita jaga, jangan hasud, jangan dengki, jangan sirik, jangan ujub, jangan riya, jangan hubujah, jangan hubur riasa, hubur wilayah, hubur dunia, jangan.
Orang mau apa biarin. Yang penting kita menjadi hamba Allah, deketin diri kita kepada Allah. Nanti kita akan dipanggil masing-masing, nggak beramai-ramai, tanggung jawab masing-masing. Kita tanggung jawab sendiri, saya tanggung jawab sendiri, bapak-bapak tanggung jawab sendiri, istri kita, anak kita tanggung jawab sendiri. Itu sekarang persiapkan itu. Kita nggak tahu nih, umur kita nggak tahu, bisa cepat, bisa pulang dari sini, bisa entar malam, bisa besok. Kita nggak tahu umur. Persiapkan Pak, persiapkan. Mumpung kita ada yang nasihatin, mumpung ada yang ingetin, kapan lagi? Umur kita udah jalan, umur kita memang sudah, angkanya sudah besar, 60, 70 lebih, ya. Tapi ingat, sisa umur kita tinggal berapa hari lagi, sisa umur kita berapa minggu lagi, sisa umur kita berapa bulan lagi, berapa tahun, hanya Allah yang tahu. Tapi ingat, itu pasti akan datang kematian menjemput kita. Mau nggak mau, siapkan, maka siapin ini, siapin. Jangan kita lupa dengan akhirat, jangan lupa dengan kuburan. Saya untung, alhamdulillah, saya Allah kasih depan rumah saya kuburan. Alhamdulillah, kalau malam saya perhatiin, ya Allah, ingat beruntung saya depan rumah saya kuburan. Walaupun kuburan keluarnya kecil, saya perhatiin, biarin. Kalau bisa rapiin kuburan, kita mandangin kuburan. Kenapa kata anak gue, kok kuburan dipandangin? Kita gak akan masuk ke sana. Kita tegur diri kita, hei nafsu, hei hati, kamu gak ingat tuh masuk ke situ. Kalau udah masuk ke situ, apa yang kau banggakan? Jabatan, pangkat, ilmu, terkenal, duit banyak, gak ada. Masuk ke situ semua sama. Semua sama. Yang di dalamnya berbeda. Di dalam itu yang berbeda tergantung amal perbuatan kita hari ini. Sewaktu kita di dunia, kalau kita masih banyak dosa, buru-buru minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Kalau kita bersangkutan dengan manusia, datengin, buru-buru minta maaf, ya. Kalau kita hubungan sama Allah, pernah ninggalin sholat dulu, buru-buru kodok, ninggalin puasa dulu. Kan kita ini orangnya sama, sholat dulu kita tinggalin, puasa dulu kita tinggalin, ya. Buah-buahan orang kita ambilin dulu, ya. Sekarang kita udah nggak ada. Dulu Depok kan kebun semua. Dulu kita masih kecil-kecil banyak kebun. Rambutan orang kita sengketin dulu, mangga orang kita sopetin dulu. Ingat gak? Berarti berbuah. Iya, berarti berbuah kan, kita berarti mengalami, udah minta maaf dulu. Iya, kalau kita belum minta maaf, tetap dosa nggak bakal diampuni sama Allah. Kita tobat di Mekah, di dalam Ka'bah, nggak bakal Allah maafin. Sebelum kita datengin sahibul baitnya, sebelum kita datengin, punya Pak, maafin Pak, dulu kan Bapak punya mangga sering hilang, saya gitu. Kamu ngapain? Ya ngambil Pak malam-malam gitu. Misalnya kalau orang yang udah meninggal, ahli warisnya kita datengin, minta maaf sesama manusia. Begitu, itu cuma mangga doang Pak. Apalagi korupsi miliaran. Waduh, minta maafnya se-Indonesia itu, pada rakyat Indonesia, koruptor-koruptor. Ya Allah, luar biasa ya. Makanya kita harus ingat buat akhirat, ya. Ini baru kita bahas 2, masih ada 3 lagi. Mengingat waktu, kita bagi-bagi waktu. Jadi kita mudah-mudahan minta kepada Allah agar kita semua dibisarkan oleh Allah beramal untuk akhirat, beramal untuk rumah masa depan kita, waktu depan kita lepas dari dunia, supaya kita semua selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita, Allah bisarkan kita ibadah, Allah bisarkan kita menjadi orang yang bertaubat, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ridha Allah. Ya Allah, jangan Kau panggil kami semua, ya Allah, sebelum kami bisa bertaubat, sebelum kami mendapatkan ampunan-Mu.
sebelum kami bisa bebas dari hak-hak adami. Ya Allah, apabila Kau panggil kami, ya Allah, tetapkan iman Islam kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan dalam kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga memperbaiki